Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para instruktur, yang saya hormati Ketua DPP Kabupaten Batu dan jajarannya dan sambil Quran Habibi yang dimuliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam bulan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang mendidik kita dari jalan yang menuju jalan sebelum kami mulai acara ini, marilah kita bersama-sama Layanan diperbarui. terlebih dahulu membacakan mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir dapat berjalan lancar tanpa halangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Untuk acara selanjutnya, waktu kami persilakan kepada Bapak Ketua dan kami persilakan. Baik, terima kasih Ananda Ahmad Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita pada siang hari ini dapat bertemu kembali di musola yang kita cintai ini, Baitul Mutakin Ngaglik Kota Wisata Batu, dalam acara rutin kita yaitu pengajian Al-Quran Braille di hari Kamis, dan ada dua kegiatan juga ada di hari Rabu. Di hari Kamis di Ngaglik Kota Batu, di hari Rabu di Sumberjo Kota Batu. Salawat serta salam kita tetap curahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, baik di awal dunia maupun sampai nanti di akhir dunia kelak. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Yang kami hormati teman-teman instruktur, Mbak Firda dan Mas Irul, teman-teman pengurus DPC Pertuni Kota Batu, teman-teman mitra bakti, dan yang sangat berbahagia tentunya karena mendapat kesempatan untuk belajar, yaitu teman-teman peserta pengajian Al-Quran Braille DPC Pertuni Kota Batu, dan juga yang tetap kita mohonkan komitmennya, tetap kita mohonkan supportnya, yaitu para donatur kita, diantaranya adalah Saumil Quran Habibi Kota Malang ya, dan juga donatur-donatur individu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus bersyukur ya, sudah hampir 2 tahun kita belajar ya Al-Quran Braille. Semoga banyak
ilmu yang telah teman-teman terima dalam selama kita belajar di sini. Ya tentunya itu berproses ya, sehingga mungkin yang tadinya sholatnya belum benar, ya insya Allah sudah menjadi lebih baik. Yang tadinya belum mengerti Braille, baik Braille Indonesia maupun Braille Arab, saya harapkan semoga sekarang ini sudah bisa ya. Begitu juga dengan yang Al-Quran ya, tidak usah minder, tidak usah patah semangat ya, kok sampai sekarang saya belum bisa juga ya, karena itu proses. Yang penting kita sudah berikhtiar, sedangkan berhasil atau tidaknya ya kita tetap mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sedikit kami informasikan ya, kami mohon doanya dari teman-teman semua ya untuk kegiatan kita nanti pada hari Selasa ya, itu mungkin kegiatan kita terakhir dari kepengurusan Pertuni Batu 2017-2022 ya, yang lumayan besar juga ya, karena kita akan melibatkan ya para tunanetra yang ada di Kota Batu. Kita juga akan mengundang media, baik media online maupun televisi ya. Kita juga mengikut sertakan 3 lembaga, yaitu Universitas Negeri Surabaya, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Jadi kegiatan tersebut sifatnya wajib bagi seluruh anggota Pertuni Kota Batu ya. Bagaimana dengan teman-teman yang sekolah di SLB? Saya sudah koordinasi dengan Pak Adi dari Eka Mandiri dan Ibu Ana dari SLBN Batu. Mereka sudah mengizinkan teman-teman yang sekolah di SLB untuk tidak hadir pada hari tersebut, sehingga nanti bisa mengikuti kegiatan kita ya. Jadi saya harapkan teman-teman jaga kesehatannya ya, semoga dalam kegiatan tersebut nanti kita tetap ya guyup, kita tetap bersatu dan semangat ya. Mengenai teknisnya nanti kami sampaikan di grup ya. Saya kira demikian, selalu optimis, semangat dan bahagia, saling doa, syukur, sehat, sejahtera dan sukses. Silakan dilanjutkan Pak Mutin. Salawat. Baik, terima kasih untuk yang disampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat dari Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi
Tingkat baterai 70%. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyana wa la rasulana ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad اللهم صل عليه wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asbahul qailina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Yang terhormat Ketua DPC Pertuni Kota Batu beserta jajaran, insyaallah Allah mudahkan langkahnya untuk selalu mengemban program-program yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para donatur, kawan-kawan dari Syamil Quran dan juga donatur yang lain, dan insya Allah Allah selalu memudahkan beliau-beliau semuanya untuk selalu mendapatkan rezeki yang berkah dan rezeki yang cukup, sehingga cukup untuk dipergunakan baik keperluan pribadi keluarga dan keperluan berdakwah di bidang Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan instruktur yang selalu kita nantikan ilmunya, semoga Allah selalu memberikan wawasan yang luas, selalu memberikan wawasan yang sangat lebar, dan selalu memberikan pengetahuan tentang Al-Quran sehingga pengetahuan itu dapat ditularkan sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Seluruh peserta Diklat Al-Quran dari Kamis yang Allah mudahkan langkahnya untuk melangkah ke majelis, semoga kita semuanya yang terlibat, baik peserta, panitia, penyelenggara, relawan, mitra bakti dan sebagainya, donatur, yang ketempatan, semoga Allah kelak menggolongkan kita semuanya menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Perwakilan mushola yang selalu memberikan fasilitas yang sangat enak, sangat nyaman untuk kita belajar. Semoga mushola ini kelak nantinya menjadi tempat yang memang dirindukan oleh seluruh umat untuk belajar, baik belajar Al-Quran maupun belajar ilmu agama. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga Allah mudahkan hari ini kita untuk berkumpul. Tidak ada niatan lain, tidak ada niatan yang lain lagi kecuali hanya thalabul ilmi, kecuali menimba ilmu. Ilmu apa yang kita timba adalah ilmu Al-Quranul Karim. Semoga Allah selalu membulatkan niat kita, semoga Allah selalu memberikan kita hati yang mempunyai niat yang memang benar-benar meniatkan diri kita untuk mempelajari atau belajar Al-Quran. Salawat salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, izin menyampaikan kepada perwakilan pengurus Pertuni maupun kepada teman-teman berdasarkan laporan atau berdasarkan program pendistribusian Al-Quran Braille. Alhamdulillah, saya selaku pengajar dan juga perwakilan dari Yayasan Pria Quran Difabel menitipkan Al-Quran dalam huruf Braille kepada nama-nama yang memang kemarin sudah dinyatakan berhak menerima dari DPC Pertuni Kota Batu.
Untuk itu semoga Al-Quran yang kami titipkan, yang kami berikan kepada jenengan, yang memang yang berhak menerima kemarin, Al-Quran ini dapat menjadikan motivasi untuk kita semuanya, agar semakin mantap niat kita, agar semakin gigih belajar kita untuk segera membaca, bukan Iqra lagi, tapi membaca Mushaf Al-Quranul Karim. Al-Quran ini kalau di kelas Kamis itu diberikan kepada Bapak Kabid dan Suci. Mbak Suci. Izam Ilzam sudah punya kan? udah punya. Oh iya. Jadi semoga, Ilzam sudah saya bawakan kemarin. Ilzam itu program yang saya titipkan Umi yang dulu. Oh gitu. Jadi semoga Al-Quran ini dapat menjadikan kita satu motivasi untuk semakin belajar. Yang kedua, agar Al-Quran ini kelak dapat bermanfaat sehingga para donatur yang telah memberikan sebagian hartanya, pahalanya semakin mengalir kepada beliau-beliau yang sudah memberikan Al-Quran ini. Untuk itu kami menitipkan atau memberikan Al-Quran dalam bentuk huruf Braille sejumlah 6 set atau 6 Al-Quran, yang 4 kita berikan kepada diklat atau peserta diklat yang berada di kelas Rabu atas nama Anita, Azza, Bu Sukana dan Pak Tris, yang di sini Pak Abi dan Mbak Suci. Semoga kelak ada program-program distribusi Al-Quran kembali dan teman-teman yang berada di Batu kita dapat bekerja sama lagi untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kedua, saya akan menyambung tentang masalah wudhu. Kemarin kita sudah belajar tentang babul wudhu. Apa saja kemarin urut-urutannya? Yang pertama adalah Niat. Niat ini merupakan suatu rukun wudhu yang memang harus kita lakukan. Tetapi membacanya, melafalkannya itu hukumnya sunnah. Jadi nawaitu wudhu alillah fil hadas al-ashghari fardhan lillahi ta'ala, itu sunnah. Tetapi meniatkan ke dalam hati kita bahwa kita ingin berwudhu, bahwa kita akan mensucikan diri, itu adalah suatu kewajiban. Kemudian setelah niat apa kemarin? Tamaukot atau Cuci. setelah menyela-nyela jari. Ya, kedua belah Menyela-nyela tangan. jari kita, membasuh jari jari atau tangan. sampai kemana? Pergelangan Pergelangan tangan. tangan. Kemudian berkumur tamaukot. Kemudian Membasuh lubang hidung. memasukkan air ke dalam hidung atau istimsyak dan mengeluarkannya. Kemudian Membasuh muka. membasuh muka. Setelah itu Membasuh tangan dari sikut. dari pergelangan Siku. sampai ke Siku. siku. Kemudian Membasuh kepala, mengusap rambut kepala. dan Kemudian membersihkan telinga, kemudian membersihkan kaki. membersihkan kaki. Baik. Rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan dulu terkait air. Bagaimana air yang suci dan mensucikan. Yang pertama adalah air yang memang tidak berubah secara warna. Mas, kalau netra gimana? Pasti nanti pertanyaannya timbul seperti ini. Dipastikan bahwa air itu tidak berwarna lain yang memang mendapatkan unsur warnanya dari luar, diberikan pewarna misalnya, atau memang air itu memang terkena sesuatu yang menimbulkan warna itu berganti. Nah, bagaimana dengan air yang memang sudah dari sumbernya memang mengeluarkan warna yang memang tidak sejernih air-air yang lain? Jika memang tidak ada air lagi, maka itu bisa dimanfaatkan untuk berwudu. Kemudian yang kedua adalah air yang memang tidak berubah secara bau. Yang pertama warna, yang kedua bau. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya di daerah Pantura, yang airnya itu baunya setengah bau Amis. bau amis, bau ikan lebih tepatnya, bau ikan, payau airnya. Jika memang itu tidak ada air lain yang dipergunakan, maka itu masuk ke dalam hukum darurat atau hukum al-darurat. Tetapi jika memang ada air lain, maka lebih
afdalnya lebih utama air lain itu yang digunakan. Misal ada air bersih, air penyulingan dan sebagainya. Kadang-kadang PDH airnya pun juga seperti itu. PDH airnya pun juga kadang-kadang berbau. Yang ketiga adalah air yang memang tidak berasa. Contohnya bukan air kopi. Air kopi itu suci karena diminum. Air teh, air susu, tetapi tidak mensucikan. Air yang tidak berasa. Bagaimana dengan air yang rasanya agak asin, terutama yang tinggal di sekitar laut? Sama hukum. Jika tidak ada air lain yang digunakan, maka air itu boleh tetap digunakan. Yang berikutnya adalah terkait apa yang menjadi sunnah dan apa yang menjadi rukun. Ada 5 rukun wudu yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama adalah niat. Dengan minimal berniat itu Baca bismillah. Melafalkannya dalam bentuk bismillah, di dalam hati meniatkan kalau ingin berwudu, membersihkan hadas. Yang berikutnya adalah membasuh muka. Membasuh muka itu adalah rukun wudu yang tidak bisa kita tinggalkan. Setelah membasuh muka, yang berikutnya adalah membasuh pergelangan sampai ke siku. Itu adalah rukun wudunya, tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap, bukan membasuh kepala tapi mengusap kepala. Apa artinya? Tidak menyeluruh sepenuhnya, tidak apa-apa, tetapi sebagian besar kepala kita terbasuh oleh air. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Nah, berarti selain itu adalah sunnah. Apa saja sunnahnya berarti? Kita urut mulai awal. Melafalkan niat. Nawaitu wudu adalah ila hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu sunnah untuk dilafalkan. Yang berikutnya adalah membersihkan atau mengusap kedua tangan sampai ke pergelangan. Itu sunnah. Yang berikutnya adalah tamadud atau berkumur. Kumur itu sunnah. Jadi kan kalau misal tergesa-gesa bisa dilewati. Misalnya mau ada pasien tapi kok belum sholat zuhur, pasiennya sudah di depan. Jadi wudunya bisa dipersingkat. Yang berikutnya adalah istimsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung dan mengeluarkannya, itu sunnah. Yang berikutnya adalah telinga, membersihkan telinga. Sunnah yang berikutnya adalah memulai dari kanan. Itu sunnah. Lumat bagaimana kalau memulainya dari kiri? Tidak apa-apa, tetapi tidak afdol. Karena Islam mengajarkan kalau memulainya dari kanan. Masuk masjid kaki kanan. Mengawali wudhu juga kaki menggunakan tangan kanan. Jadi memulai dari kanan itu sunnah. Sunnah yang berikutnya adalah mengalirkan air, menggosok itu sunnah. Boleh cuma itu boleh, nggak apa-apa. Cuma afdolnya adalah mengalirkan air itu. Misalnya membasuh lengan sampai ke siku, dialirkan airnya. Nah, sunnah berikutnya adalah membaca doa setelah wudu. Nah, kemudian untuk yang sering terjadi adalah bagaimana hukumnya berwudu di toilet. Bagaimana hukumnya berwudu di toilet? Toilet itu kan tempat untuk membuang hadas, baik kecil maupun besar. Nah, kalau berwudu di toilet itu memang sebaiknya tempat wudu itu disendirikan dengan toilet, dibedakan dengan toilet itu sebaiknya. Tetapi kalau memang sudah terlanjur desainnya seperti itu dan untuk merombaknya ada satu dan lain hal, maka ketika kita di toilet kita tidak melafalkan niatnya di dalam hati, karena kita kan membaca kalimat thayyibat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau ingin berdoa, wa ja'alni min ibadikas sholihin, itu diucapkannya setelah keluar dari kamar mandi, ketika selesai wudu. Nah, mau wudunya kita berniat di dalam qalbu saja, di dalam hati. Itu mungkin. Berarti apa tadi yang termasuk ke dalam rukun wudu yang tidak boleh kita tinggalkan? Niat. Terus membasuh muka. Terus
membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, usap kepala dan Kaki. telinga sunnah, Untuk sunnahnya apa saja tadi? Melafalkan niat niat, kemudian membasuh kedua tangan, kedua belah bilang tangan, jari, ya. oke. Kemudian berkumur, berkumur tamadhud, kemudian apa tadi, hidung, atau istinsya, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh telinga, membasuh telinga, kemudian memulainya dari kanan, kemudian mengalirkan air. Nah, itu sunnah dan rukun wudhu, insya Allah sudah bisa menjadi dasar kita untuk berwudhu dengan benar. Kemarin air juga sudah saya jelaskan. Semoga materi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Dan semoga dengan wudhu kita sempurna, maka sholat kita pun akan menjadi ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas, tanya sedikit. Oke. Kalau air hujan boleh tidak buat wudhu? Di daerah Lamongan itu airnya tada hujan. Semuanya airnya tada hujan. Jadi air tada hujan itu boleh dipakai untuk berwudu. Tadahnya langsung tada loh Pak. Ini Tadahnya airnya dari talang air. Oh, dari rumah talang itu. air. Oh, nggak ada air lagi posisinya. enggak. Ya enggak ada, sulit. Kalau nggak ada air lagi boleh. Tapi kalau sebaiknya menadahkan air hujan itu di langsung ke depan, langsung ke tidak yang beratap, tidak talang. Langsung dari atas itu. Udah langsung Yang dari atas. Jadi kayak kolam gitu. Enggak. Oh, nandon boleh. Iya. Nandon boleh, tetapi bukan dari talang. Karena kalau sudah terkena talang, itu nanti sudah banyak kotoran, sudah banyak apa gitu kan. Tapi kalau di saya itu kan kalau saya pakai kalau airnya mati, kalau mati enggak itu kali ngecat itu Mas saya boleh pakai paku. Nggih. Jadi seperti itu boleh. Boleh. Itu asalkan ketika memasukkan air ke dalam kaleng, itu airnya benar-benar yang air suci dan mensucikan. Jadi tidak dari bekas kamar mandi yang dikobok atau yang dimasuki tangan, kemudian isi dari sini aja. Jadi usahakan isinya dari keran air, biar tidak meragukan lagi untuk kesucian airnya, biar tidak jadi mustakmal. Itu berarti tada hujan boleh, tapi diusahakan menada hujannya langsung ke tidak dari atap, tidak melalui atap, langsung turun dari atas hujannya. Tada pakai bak, pakai ember. Itu kebiasaannya orang-orang Lamongan. Nah, kalau ini Mas Bro, kan misalkan ini di bak mandi ya, itu kalau kerannya kan sudah mati itu, kan ambil omplong langsung nyiduk air di situ, bagaimana? Boleh, asalkan dengan bisa menjamin bahwa air ini tidak disentuh oleh tangan. Nah, ya itu kan kebanyakan kan dulu sampai mungkin sampai sekarang itu kalau di desa kan kalau air mati ya langsung nyibuk di itu bak mandi itu kebanyakan orang itu sampai dulu sampai sekarang itu yang saya amati, bukan saya amati ya, yang sering saya tahu loh itu. Nah, kalau seperti itu diusahakan tadi itu punya tempat air, punya apa? Kalau orang Jawa bilangnya padasan. Tempat wudu, punya entah itu kaleng yang dibuat sendiri tempat wudunya atau yang beli. Nah, khawatirnya apa? Khawatirnya nanti ketika dengan mau ambil air dari kamar mandinya sudah terkontaminasi atau terkena tangan, airnya nggak sampai batas 2 kola. Itu apalagi yang di mana itu kebanyakan di jalan pakai cebok, nggak apa-apa kalau di kopoknya pakai cebok. Iya, itu pakai cebok. Nah, tapi kan biasanya netra kan ceboknya kalau kejebur nyarinya ambil pakai tangan. Iya. Diopok-opok ini, diubek airnya kayak diubek ikan. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh pakai untuk berwudu. Kecuali kamar mandinya yang besar, yang melebihi dari 2 kola, 516 liter misalnya. Itu boleh.
Kalau sekarang kan kalau di rumah kan minimalisir semua. Terima nih. Ini makanya agak dewasa sedikit Mas ya. Saya kan namanya Lisior ini. Terus yang tanya yang namanya ya ini anak lagi bilang gini, loh, kamu kemana Mas hari Ramadan kok saya ketemu mana? Ya saya lagi itu tapi mengenai mandi besar itu air hangat boleh apa tidak, katanya tidak boleh gitu Mas. Ada yang mengatakan bahwa para ulama mengatakan sebagian ini ada dua pendapat. Yang pertama, ada air itu yang memang tidak boleh mengenai proses. Air hangat itu kan proses. Iya. Proses yang memang dipanaskan melalui heater. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa itu boleh dipakai air hangat itu, karena kalau tidak memakai itu maka akan, misalnya ada yang memang alergi dingin dan sebagainya, itu boleh dipakai. Jadi air hangat itu boleh, apalagi yang di daerah-daerah dingin, di daerah Malang dan sebagainya. Maka dari itu tergantung kita menyikapinya. Jika tubuh kita memang mengharuskan untuk memakai itu, biar enggak, kalau misalnya Umi kan dingin dan sebagainya, itu boleh pakai air hangat. Tapi kalau misalnya memang stabil dan seperti kemarin Ahmad di Lamongan pakai air hangat apa enggak Umi? Nah, karena memang cuacanya sudah seperti itu. Tetapi yang saklek enggak boleh. Jadi air itu tidak boleh mengalami proses. Ada yang bilang seperti itu. Misalnya proses terkena heater, proses pemanasan, kemudian proses bahkan sampai direbus, itu pun juga tidak boleh digunakan. Oh, ada di sana. Ampun? Ada lagi. Jadi Islam itu memudahkan, sehingga kita pun yang memang tidak ada waktu banyak untuk berwudu pun dibatasi cuma 5 rukunnya. Dengan semuanya yang memang airnya terbatas pun juga ada sifat darurat, termasuk tadi yang menggunakan air hangat untuk berwudu jika itu memang sangat urgent dan diperlukan. Jika itu memang kalau terkena dingin ada satu dan lain hal, misalnya alergi dan lain-lain, maka Islam itu sangat memudahkan, itu boleh dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.